Ya, beberapa putusan pra-peradilan itu memenangkan, ya, menerima daripada gugatan daripada tersangka dan membebaskan tersangka ya, ketika dakwaannya tadi kerugian keuangan negara itu masih bersifat potensial loss. Karena yes, kenapa potensial loss tadi belum dihitung secara pasti ya. dan nyata ya, apalagi belum adanya laporan audit investigasi perhitungan kerugian negara. Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan saya, Heru Arif dari Forum News Network. Proses pra-peradilan dari mantan perdagangan Thomas Lembong atau Tom Lembong itu sekarang ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kalau kita menyimak selama sepanjang pekan kemarin itu ya, dari beberapa orang ahli, baik ahli yang didatangkan oleh kejaksaan maupun oleh ahli dari Thomas Lembong sendiri, semakin terlihat memang kasus ini ya penuh yang seperti banyak dikatakan oleh pengamatan publik ini penuh rekayasa. Tapi supaya kita fair, objektif, tidak kemudian menyimpulkan, memberikan penilaian, oh itu rekayasa apa sih dasarnya, kemudian orang menyampaikan rekayasa. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu eh, ahli yang dihadirkan oleh eh, Tom Lembong, pengacaranya Tom Lembong, yakni ahli keuangan negara, Dr. Hamdani. Assalamualaikum, Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh, ya Mas Ya. Ersu. Yes, kemarin sudah hadir sebagai ahli ya untuk persidangan ini ya. Ya, saya dihadirkan sebagai ahli keuangan negara dan juga keahlian kerugian keuangan negara. Jadi dua, Nah, intinya menarik. dua Ya, ya. kategori. Soal soal keahlian ini menarik karena kan kemarin-kemarin saya baca misalnya dan itu juga disoroti oleh anggota DPR. Ini sebenarnya tidak ada yang disebut namanya kerugian actual atau actual loss. Yang ada disebutnya potential loss. Bagaimana sih sebenarnya kita memahami soal ini? Actual loss, potential Ya. loss atau apa lagi? Ada loss yang apa lagi itu? Jadi yang pertama, Mas Ersu dan juga para netizen sekalian, kita tentunya mendengar juga ya apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 ya, Hmm? Ketua Komisi Habibur 3 Rahman, betul ya. ya, Ibu Rahmat, bahwa kata beliau tadi ini kasus ini masih sumir Betul. dan meminta Kejaksaan Agung itu untuk menjelaskan ya, untuk menjelaskan Hmm. bagaimana konstruksi kasus ini sebenarnya sejelas-jelasnya dan Hmm. Hmm. secara detail ya. Hmm. Karena kenapa demikian? Sesuai dengan pasal 51 KUHP ya, maka ketika seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka, Hmm. dia harus dijelaskan ya Hmm. sejelas-jelasnya dengan bahasa yang dia mengerti. Hmm. Hmm. Kenapa sampai dia jadi tersangka? Apa perbuatan melakukannya? Dan apa kerugian keuangan negara yang dilakukannya, yang diperbuatnya? Jadi harus jelas itu, Hmm. sejelas-jelasnya. Itu kata siapa? Kata KUHP. Ya, itu Hmm. yang pertama. Sehingga karena ini apa tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 3 yang juga Hmm. mitra kerja Kejaksaan Agung, Ya. tentu menunjukkan ya ada hal-hal yang bermasalah ya di dalam Hmm. bagaimana akuntabilitas dan transparansi penanganan kasus ini. Ya. Intinya adalah kalau kita cermati Hmm. bahwa delik pokok pidananya tadi adalah berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Oke. Nah, Hmm. kita tentunya kalau dari siaran pers yang disampaikan oleh Kapus Penkum Hmm. bahwa ada kerugian keuangan negara Hmm. yang diperbuat ya yang diperbuat oleh tersangka Otom Lembong itu Hmm. sebesar 400 miliar. Betul. Hmm. Tapi sampai 5 hari Hmm. itu sidang pra peradilan itu berlangsung. Hmm. Artinya 5 hari itu berkaitan dengan bagaimana penyampaian daripada Hmm. apa petitum daripada pemohon, bagaimana tanggapan ataupun jawaban dari termohon, Hmm. bagaimana juga pemeriksaan saksi-saksi, Hmm. pemeriksaan bukti. Itu
tidak terungkap itu, Hmm, hmm. makin kabur tuh yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Itu yang jadi problem kita. Kenapa kita katakan demikian? Kalau sangkaan ya berkaitan dengan pasal 2 ya, kalau pasal 2 tadi kan dikatakan setiap orang yang secara melakukan ya Ini pasal melakukan 2 Undang-Undang Tipikor ya, maksudnya Bapak ya ya. Undang-Undang Tipikor. Jadi Undang-Undang Oke. 31 tahun 1999 ya, Hmm, Undang-Undang Tipikor ya. ya. Itu mengatakan bahwa setiap orang yang secara melakukan hukum ya, itu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Jadi jelas perbuatan itu dilakukan secara sadar dan terencana. Itu jelas jelas. Jadi kalau Menteri Perdagangan dalam hal itu dalam periode itu Tom Lembong itu kalau tindakannya itu adalah tindakan terencana. Itu tergolong kejahatan terencana. Iya, Pak Teddy. Nah, apakah memang demikian hanya? Kan ini dikatakan perbuatan. Sementara kalau kita cermati, kalau kita kembali kepada Undang-Undang 30 2014, ya, bahwa tentang administrasi pemerintahan, itu menteri itu adalah koordinator, ya, ada pengambil kebijakan. Sesuai juga dengan peraturan eh, Presiden tentang Kementerian Perdagangan, di mana kewenangan menteri itu ya itu telah dibagi habis secara delegatif kepada siapa? Kepada sekjen. Sekjen itu apa? Sekjen itu yang melakukan fungsi koordinasi dan dukungan kebijakan. Kepada siapa lagi? Kepada dirjen. Dirjen itulah yang dikatakan pelaksana daripada kebijakan. Kepada siapa lagi? Kepada Irjen, Inspektur Jenderal ya. Itu yang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap bagaimana pelaksanaan daripada fungsi tugas daripada Kementerian Perdagangan tersebut. Dengan demikian tentunya kita katakan akan sangat jauh hubungan pengambilan kebijakan Hmm, dengan suatu perbuatan. Dan memang kalau dicermati, Mas Ersu, yang menjadi dasar itu kan dua keputusan Menteri Perdagangan. Pertama, keputusan Menteri Perdagangan nomor 2527 tahun 2004, ya. 2004 itu waktu itu masih diterbitkan oleh Bu Rini Suwandi. Kemudian keputusan peraturan menteri ya. Kalau waktu 2015 itu sudah peraturan menteri. Peraturan menteri nomor 117 2015. Nah, itu yang berlaku di 2015. Intinya di situ sebetulnya kalau kita lihat pada bagaimana mekanisme dan bagaimana izin tadi itu sebenarnya ditangani oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Jadi boleh kita katakan, bagaimana kita mengatakan kalau menerapkan pasal 2 tadi ya, setiap orang tadi ya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebagai merupakan pelaku tunggal. Sementara menteri itu bekerja di dalam organisasi birokrasi, bekerja di dalam sistem administrasi kementerian. Jadi tidak tunggal. Jadi kalau suatu perizinan diterbitkan tadi, kalau ditandatangani oleh Dirjen, itu sudah ada proses-proses yang mendasarinya. Jadi tidak ada hal yang tentunya bisa disangkut pautkan dengan seorang menteri, apalagi mengatakan menteri itu dikatakan melakukan perbuatan ya, yang namanya melawan hukum. Ya. Kemudian pasal 3. Pasal 3 lebih parah lagi. Jadi dikatakan seseorang dengan tujuan, langsung dengan tujuan. Artinya dia merancang kebijakan itu dengan tujuan. Jadi pembuktian mens rea dengan tujuan menguntungkan diri sendiri pasal 3 Undang-Undang 31 dan 9 ya hmm. untuk ya 2020-2021 itu secara nyata menyebutkan seseorang apa tadi dengan tujuan. Kalau tujuan itu kan disengaja, Hmm, disengaja dan terencana dan sadar. hmm, Apakah ketika mengambil kebijakan itu ada tujuan untuk dalam kaitan dengan menguntungkan diri sendiri hmm. atau orang lain. Nah, hal yang sangat lucu, lucu ini tadi kita katakan adalah bagaimana yang dikemukakan oleh Kejaksaan Agung bahwa sampai saat ini dikatakan belum Hmm. ada ditemukan Iya, yang iya. namanya Hmm, hmm, aliran dana, hmm, apakah suap ataupun gratifikasi, apakah
pungutan liar Hmm. dari apa yang diterima oleh Tom Lembong. Ini yang Hmm. menjadi poinnya. Hmm. Jadi menjadi poinnya tadi dengan sekarang dibangun lagi narasi, dibangun lagi diksi bahwa dikatakan seseorang itu tidak perlu lagi diukur apakah dia memperkaya diri sendiri Ya. Hmm. secara langsung. Hmm. Tetapi kalau dia sudah apa tadi di memperkaya orang lain, Orang itu lain ya. sudah cukup Hmm. menjadi Hmm. sebagai pidananya. Ini Hmm. menurut pandangan saya itu sesuatu hal yang keliru. Itu Oke. satu hal yang keliru. Bagaimana orang kalau pasal 2 pasal 3 sadar, bukan Hmm. tidak sadar, bukan itu disengaja, itu Hmm. namanya pasal disengaja. Bagaimana orang dengan kesengajaan mau membuat kebijakan Hmm. atau melakukan perbuatan, Hmm. ya, yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, katakan orang lain, kalau Hmm. menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, Hmm. ya kalau dia pun tidak mendapat keuntungan. Mas Ersu, itu sudah 14 menteri ya, Hmm. selama era reformasi itu yang terjerat ya, yang Hmm. sudah terpidana ya. Hmm. Itu ke-14 itu bukan karena dia dipidana akibat kebijakan yang dibuatnya, tidak. Apa itu? Tetapi, ya, tetapi karena memang dibuktikan, terbukti ya di Hmm. pengadilan, Hmm. itu yang bersangkutan, menteri yang terpidana tersebut, Hmm. itu menerima aliran dana. Oke, oke. Jadi ini yang pertama kali nih ya kasus Tom Nah, Lembong kalau ini. ini pertama kali. Kalau Hmm. ada yang ini, kalau sampai ini berlanjut sampai ada keputusan Hmm. hukumnya, ini jadi jurisprudensi itu. Yang pertama kali orang, Oke. karena kenapa demikian? Seorang menteri membuat kebijakan mau dia menguntungkan ataupun merugikan negara, Hmm. sepanjang tidak ada di Hmm. perbuatan melawan hukum. Yang Hmm. dibuktikan yang apa? Hmm. Moral hazard, dia itu persekongkolan. Dibuktikan Ya. apa? Dia dibuktikan dia menerima aliran dana. Ya, Dia ada dan dibuktikan ada dia mens rea menerima suap. disebutnya itu ya. Niat jahat itu ya maksudnya. Mens rea Dan ini. niat jahat itu dan Hmm. namanya mens rea dan actus reus itu, jadi Hmm. ada niat jahat, ada perbuatan jahat, itu nyata betul bahwa dia Hmm. melakukannya tadi. Hmm. Nah, itu Hmm. yang kalau ini jadi itu yang pengecualian dari 14 Hmm. menteri. Ke Oke. 14 menteri itu kita catat Mas Yasu, itu Hmm. mengembalikan ada denda, ada berupa denda, Hmm. ada berupa uang pengganti. Hmm. Ini suatu hal yang kita agak lucu tadi adalah kalau kita baca di dalam undang-undang nomor, ini kan pengaturan jadi jelas ya, Ya, ya. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Hmm. itu di pasal 1 ayat 22 Hmm. eh, dinyatakan secara jelas Hmm. bahwa kerugian negara itu adalah nyata dan pasti. Oke. Nyata dan pasti apakah berupa kekurangan uang, apa kekurangan surat berharga, ataupun kekurangan barang akibat perbuatan melawan hukum, baik disengaja ataupun Hmm. lalai, Ya. dinyatakan. Ini ini yang kita lihat kalau kita bicara kerugian keuangan negara yang tidak berdasarkan, yang tidak dari apa tadi suap, Hmm. gratifikasi atau pungli, Hmm. maka kerugian keuangan negara itu haruslah berasal dari nyata dan pastinya kerugian keuangan negara. Nyata Oke, dan oke, pasti. oke. Nah, ya, ya, ya. Jadi kenapa demikian? Kalau kerugian keuangan negara diperbuat tadi, maka apa tadi menguntungkan diri sendiri dan memperkaya orang lain atau korporasi bersumber dari kerugian keuangan negara tersebut. Hmm. 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 Jadi Oke. ada Nah, nah, aliran ya. dari Pertanyaannya kerugian keuangan Pak, negara tersebut. pertanyaannya Pak Hamdani. Jadi angka 400 miliar itu kerugian negara itu di mana? Dari mana jaksa memperolehnya? Nah, kalau kita sebetulnya kalau di dalam persidangan itu karena dikatakan masuk kepada aspek material, memang tidak walaupun apa pemohon menggugat ataupun mempertanyakan, tapi Hmm. belum ada jawaban dengan alasan ya tentu dikatakan itu masuk aspek material. Nah, Hmm. itu salah satu. Hmm. Tetapi kalau kita cermati dari apa yang disampaikan oleh Kapus Penkum Hmm. itu tanggal 29 Oktober dalam siaran resminya ya pakai Hmm. nomor kan resminya tadi dikatakan tadi bahwa ada kerugian keuangan negara 4 miliar. Nah, kenapa Ya. yang menjadi persoalan kita adalah ini kerugian keuangan negara itu ada dua hal permasalahannya. Hmm. Masalah konstruksinya nggak jelas, Hmm. konstruksi kerugian negaranya nggak jelas, Hmm. artinya bertentangan dengan aturan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Hmm.
Dan juga tidak adanya perhitungan kerugian keuangan negara. Itu Hmm. yang kita. Kenapa kita katakan demikian, Mas Ersun? Itu masih menggunakan kata-kata asumsi, Hmm. masih katakan di situ dugaan, perkiraan. Kenapa? Angka tersebut dihitung kalau dikatakan dalam siaran pers itu adalah selisih antara harga jual di tingkat konsumen Hmm. sebesar 16.000 per kilo Hmm. dikurangi dengan 13.000 harga eceran tertinggi. Ya. Jadi itu dikatakan keuntungan yang dinikmati oleh importir tadi. Ada 8 importir ya yang Oke, oke, melakukan oke. impor Hmm. tadi. Hmm. Dia menjual berapa kuantum impornya, Hmm. kemudian dikalikan dengan selisih 16.000 harga eceran tertinggi di tingkat konsumen, Hmm. dikurangi dengan 13.000 harga eceran harga eceran harga pasar ya, harga pasar dikurangi dengan 13.000 harga eceran tertinggi. Itu suatu hal yang sangat kabur dan absurd. Kenapa? Tidak mungkin harga enceran itu yang di harga pasar itu Hmm. statis saja 16.000. Ya, Tidak ya. mengalami itu Fluktuatif ya satu. harga eceran itu ya, pasti naik Ya, turun ya. Hmm. ya. Kedua, itu harga itu kan harga di pasaran. Hmm. Sedangkan si impor itu menjualnya kepada distributor. Hmm. Jadi kan nggak tepat menggunakan harga pasar. Hmm. Karena harga distributor kan lebih di bawah itu lagi. Ya, Jadi ya, ya, harga ya, betul. distributor Hmm. katakanlah 15.000 Hmm. atau lah 14.000. Artinya apa, Mas Tersu? Berkaca dari apa fakta-fakta seperti itu menunjukkan apa angka keuntungan daripada perusahaan swasta yang melakukan impor itu masih kira-kira masih potensial. Nah, masih keuntungannya masih potensial. Hmm. Bagaimana kita mengatakan keuntungan saja masih potensial bisa Hmm. dikatakan atau dianalogkan menjadi kerugian aktual Hmm. atau loss Hmm. bagi kerugian negara. Kan masih jauh dia. Ya, 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 Masih ya, jauh. ya. Oke. Kemudian harus dipahami juga bahwa apa yang menjadi dalil daripada termohon kalau itu dilakukan oleh BUMN ya BUMN Hmm. PT Hmm. PPI tadi, Hmm. maka keuntungan itu akan dinikmati oleh BUMN. Itu Hmm. keliru. Hmm. Kenapa? Si BUMN itu tidak mungkin dia akan menjual di atas harga eceran tertinggi. Alasannya apa? Hmm. BUMN itu kan terikat dengan ketentuan untuk stabilisasi harga gula. Ah, ya, 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 Dia ya, terikat ya. dengan stabilisasi harga gula. Dan Hmm. kemudian dia juga berkewajiban untuk operasi pasar. Hmm. Jelas dia tidak akan melakukan penjualan dengan praktek bisnis yang sama dengan yang Betul, betul. dilakukan. Malah banyak dalam Artinya kasus apa? rugi ya. BUMN itu Ya, karena ada penugasan bisa rugi ya malahan kan. dia bisa rugi. Dia Hmm. juga artinya kalau itu dilakukan sendiri, dia tidak akan mendapat keuntungan sebagaimana praktik bisnis yang dilakukan oleh swasta Ya, tadi. oke, Gitu ya. oke. Hmm. Nah, artinya kalau kita mencermati, ada Hmm. satu hal lagi yang terbuka di situ yang bisa Hmm. menjadi tabir. Kalau harganya naik, gitu kan, Hmm. Hmm. artinya sebetulnya yang disangkakan juga kenapa mengimpor dalam keadaan surplus Hmm. itu terjawab sudah. Apa itu? Kalau hukum demand dan supply, tidak Hmm. mungkin ketika surplus itu harga itu naik berada di atas Ah. harga Hmm. eceran tertinggi, harga Hmm. pasarnya melonjak. Nggak Hmm. mungkin itu. Hmm. 16.000 kan Nggak mungkin dikatakan kan. untung juga lagi sebesar itu gitu ya, karena kalau lagi surplus ya. Ya, ya kalau Ya, kalau dikatakan surplus itu kan. Surplus ya, itu kan ketersediaannya yang banyak yes. daripada permintaannya sehingga Hmm. tentunya harganya turun. Itu Yes. suatu hal yang menjadi Hmm. apa kita menjadi catatan kita di dalam kaitan bagaimana Hmm. konstruksi kerugian keuangan negara yang sebenarnya tadi. Jadi Ya. di samping tidak mungkin praktik itu akan dilakukan oleh yang namanya BUMN Hmm. kalaupun dia melakukan. Nah, kemudian tentunya kan tidak bisa kita katakan bahwa kerugian yang tadi sudah terjawab di dua tadi kan, nggak Hmm. mungkin keuntungan yang dikatakan masih potensial, Hmm. yang belum jelas hitungannya secara pasti, itu Hmm. bisa menjadi kerugian bagi BUMN sebagai kerugian keuangan negara, karena Hmm. itu tidak akan menjadi keuntungan. Kalau Hmm. dia tidak menjadi keuntungan bagi BUMN, maka otomatis itu juga dia tidak bisa dikatakan menjadi kerugian eh, aktual bagi BUMN. Nah, itu yang menjadi poin yang perlu Hmm. kita coba mencermati di situ dari Hmm. sisi konstruksi kerugian keuangan negaranya. Nah, Oke. di sini bagaimana bisa kita katakan seorang tersangka Hmm.
sampai dikaitkan dengan tadi apa urusannya dengan kerugian aktual pada BUMN. Karena urusan BUMN itu kan suatu aksi korporasi. Mhm, Dia nggak mhm, ngapa-ngapain, dia nggak mencampuri manajemen BUMN. BUMN itu urusan BUMN. Jadi mhm, nggak ada urusannya. Jadi menghubungkan itu jauh sekali itu Pak. Jadi apa? Tidak ada yang namanya hubungan sebab akibat mhm, antara kebijakan yang dilakukan oleh tersangka. mhm, Jadi tidak ada hubungan sebab akibat kausalitas antara kebijakan yang dilakukan oleh tersangka ini, Tom Lemo tadi, mhm, terhadap ruginya mhm, BUMN tadi. Nah, itu satu. Kemudian juga soal ruginya juga tidak jelas. Nah, kemudian Mas Hersu yang harus kita pahami juga Mas Hersu. Selain daripada konstruksi berkaitan dengan kerugian itu masih bermasalah ya yang belum mhm, jelas itu. Jadi dalam konstruksi apa kita nggak seperti itu ya, yang mhm, kita kita sampaikan tidak itu ya. mhm, Juga dia kita harus sadari juga bahwa yang namanya dalam kaitan dengan apa tadi, di dalam kaitan dengan pertama saya katakan tadi, tadi bagaimana perbuatan itu hubungan dengan si pelaku. ya, Kalau peraturan Presiden nomor 48 tahun 2015 ya mhm. tentang Kementerian Perdagangan itu sudah jelas ya membagi habis tugas tadi. Ya, Jadi tadi dikatakan udah bapak singgung tadi di ya, depan ya. ya. Mhm, Jadi yang namanya Perpres nomor 48 tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan itu udah jelas tuh. ya, Dia oke. sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014. Mhm, Jadi menteri itu hanya berada pada tataran kebijakan, sedangkan siapa pelaksana kebijakan ada pada dirjen. Ini yang barangkali untuk pertama kali kalau mhm, dikatakan mhm, dirjen ataupun menteri yang tidak ada tidak dinyatakan belum ada eh, menerima suap, mhm, aliran dana atau gratifikasi mhm. disangkakan ya untuk Ya, ya, melakukan pelanggaran hukum. Itu adalah sekali lagi itu mhm, adalah dari 14 menteri yang sudah pernah sebelumnya tadi, ya, mhm, 14 menteri tadi baik dia menerima langsung atau melalui mhm, orang lain ya. Nah, ya, itu dibuktikan dengan adanya aliran dana tadi. Jadi oke. di situ yang menjadi apa kita Mas Herfi yang menjadi apa kita angka 400 miliar itu Mas Herfi sebelum ditetapkan oleh tersangka itu harus pasti dan nyata. Ya, Jadi angka 400 miliar itu kalau dikatakan dinyatakan oleh Kapuspen. Kapuspen itu kan membuatnya dalam suatu perselis yang resmi ya. mhm, Ada pakai nomornya ya. Itu mhm, disampaikan ke publik ya. Kalau disampaikan ke publik tentu mempunyai kekuatan hukum ya. Atau artinya bisa dipegang ya bahwa itu ada uh, bukan saja mhm, statement dari si Kapuspenkum, tapi tentunya juga merupakan juga statement dari artinya karena siaran pers bernomor ya 910 ya apa 24 2024 ya 910 ya mhm, 073K itu 2020 tanggal 29 Oktober ya bersama dengan tanggal penetapan tersangkanya Tom dan penahanan ya Tom mhm, Lembong tentu itu merupakan materi yang disampaikan oleh apa tadi Direktorat Penyidik Kejaksaan Agung ya ya, bahwa yang dikatakan unsur pidana pokoknya mhm, kerugian keuangan negaranya adalah adanya kerugian keuangan negara sebesar 400 miliar. Dalam pengalaman yang kita pahami bersama, mhm. tidak pernah ada kerugian keuangan negara itu, Mas Ersu, itu dalam pembulatan ratusan miliar bulat, nggak ada. Nggak pernah Oh ada gitu tuh, ya. Mas. Oh jadi nggak pernah ada 400 Nggak miliar, pernah ada tuh. 500 miliar, Nggak pernah nggak ada. pernah ada Coba gitu ya. tunjukkan di mana Hmm, ada hmm, kerugian keuangan negara 400 miliar bulan nggak ada tuh. Itu kan hmm. angka-angkanya angka-angka taksiran namanya. Ya, Jadi kalau ya, angka ya, ya. taksiran bisa seperti itu. Angka Oke, perkiraan baru itu tadi. Tapi ya, kalau ya. yang benarnya, Mas itu kalau mau coba Hmm, hitung berapa keuntungan daripada si swasta. Kalau mau coba ya, walaupun hmm, kita nggak hmm, sependapat keuntungan itu menjadi kerugian daripada BUMN. Itu dilihat betul dari dokumen-dokumen penjualan. hmm, hmm, hmm. Dokumen penjualan swasta tadi. Ya, 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 ya. Ini apa? Sampai penetapan tersangka itu belum dilakukan. Kalau Ya, dilakukan, tidak mungkin angkanya ketemunya 400 oke. miliar bulan. Hmm, Nah, kira-kira seperti itu. Itu oke. yang jadi, Ya. Jadi Pak Amdani pertanyaan banyak orang, angka itu dari mana? Kan biasanya ya
kejaksaan itu melakukan apa menetapkan kerugian negara berdasarkan audit. Dan kalau audit itu mestinya kan auditor negara itu adalah BPK. Dan tapi dalam beberapa kasus saya menyimak Kejaksaan Agung itu juga menggunakan BPKP. Nah, dalam kasusnya Pak Tom Lembong ini mana yang digunakan oleh kejaksaan? Oke, baik. Sebetulnya harus kita pahami, Mercy, bahwa Kementerian Perdagangan itu tadi, Hmm, ini pada periodenya Pak Tom Lembong ini, hmm, pertama telah dilakukan audit ya, audit dua kali, dua tiga kali auditnya itu, periode itu ya. hmm, hmm. 2015 itu dilakukan audit terhadap laporan keuangan ya. Ini keuangannya 2016 keuangan Kementerian Perdagangan ya. Kementerian Perdagangan. Hmm, Kemudian 2016 juga dilakukan audit terhadap laporan keuangan Kementerian Perdagangan. hmm, Hasilnya opininya wajar tanpa pengecualian. Clear. hmm, Artinya tidak ada yang namanya kesalahan-kesalahan baik dengan standar akuntansinya, hmm, tidak ada kesalahan-kesalahan berkaitan dengan pengendalian internnya, hmm, tidak ada kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan hmm, perundang-undangan itu. Kemudian secara khusus, Mbak Resu, BPK juga melakukan apa? Melakukan juga audit ya. hmm. BPK juga melakukan audit ya, secara khusus itu melakukan audit pengelolaan impor. Oh, ada ya ini Itu pengelola. impor. Ya, oke. Nah, Hmm, jadi periode yang dilakukan tadi adalah periode 2015 dan hmm, 2016 sampai oke. semester pertama 2017. Hmm, Yaitu itu audit khusus tuh, audit hmm, kepatuhan, audit hmm, khusus itu. hmm, Nah, apa dalam hasil audit itu tidak ada temuan BPK yang mengatakan adanya kerugian pada negara satu. hmm, Kemudian tidak ada temuan BPK yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum. Ya, hmm, itu satu. ya, hmm, Ya, dan malahan di situ dikatakan ada kesalahan administratif dan diminta Menteri menegur Dirjen dan itu sudah dilaksanakan, telah oh, ditindaklanjuti. Jadi hmm, demikian Mas Yasu. Kalau kita berkaca daripada bagaimana SOP yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan, bagaimana standar operating procedure yang ada di apa apa di Badan Pemeriksa Keuangan, BPK itu mempunyai aturan berkaitan dengan audit investigasi. Diatur dengan peraturan BPK nomor 1 tahun 2020. Kemudian juga diatur di dalam peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara. Di hmm, mana di dalam hal itu, ketika melakukan audit kepatuhan tadi, yang kita ya, katakan audit kepatuhan terhadap impor, hmm, itu audit khusus, spesial audit. hmm, Itu kalau pemeriksa atau auditor menemukan adanya indikasi bahwa kecurangan telah dan sedang terjadi, ya, maka BPK akan meningkatkan pemeriksaan itu menjadi audit investigatif hmm, ya, atas inisiatif sendiri. Jadi hmm, gitu. Jadi itu BPK punya dua dia bisa melakukan audit investigatif atas permintaan daripada Kejaksaan Agung atau instansi penyidik. hmm, Bisa juga dia melakukan pemeriksaan itu atas inisiatif sendiri hmm, sebagai pengembangan dari hasil audit yang dia lakukan, baik audit keuangan maupun audit kepatuhan. ya, Faktanya, hmm, BPK tidak melakukan audit investigatif. hmm, Apa yang kita maknai dari situ? Yang kita maknai di dalam periode yang disangkakan oleh Kejaksaan Agung 2015 2016, hmm, BPK menilai tidak ada yang namanya fraud, tidak ya, ada yang namanya kecurangan, hmm, tidak ada namanya kerugian negara. hmm, Jadi itu yang dikatakan BPK. Tentu kalau itu ada, BPK akan melakukan atas oke, inisiatif ini audit investigasi berkaitan dengan kerugian negara dan menyampaikan laporan tadi kepada instansi penyidik. Nah, itu kita atur oke, namanya seperti ya, itu. ya, 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 oke, Itu diatur di dalam peraturan BPK nomor 1 tahun 2020 tentang apa tadi bagaimana audit investigasi hmm, perhitungan hmm, kerugian negara. Itu yang hmm, perlu kita catat. Nah, jadi sesungguhnya Mas Yesu, kalau dilihat daripada cakupan waktu, ini yang agak anehnya surat penetapan tersangka itu Mas Yesu, hmm. cakupan waktunya 2015 sampai 2003. 2000 2015 sampai 2003 ya. 2015 sampai 2023. 2015 sampai 2003 cakupan surat penetapan tersangka. Hmm. Maksudnya apa itu? Jadi kalau kita baca surat penetapan tersangka itu 2015 sampai 2003 atas 2023 bukan 2003. 2003.
Ya, ya, 2023. ya, Itu ya. cakupan. Mm. Berarti kan melampaui daripada periode jabatan. Kan, Sementara ya, 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 Tom ya. Lembong itu Mm. menjabat adalah Agustus 2015 Mm. sampai Juli 2016. Ya, 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 ya. Oke. Artinya itu ada periode menteri yang lain yang harus diperiksa dong kalau Ya, sampai tahun ya. 2023 Dan kan? harus diingat lagi, Hmm. kalau dikatakan kebijakan impornya tadi, itu pertama dia menjabat Agustus Hmm. 2015 sampai dengan Juli 2016. 16. Kalau dikatakan kebijakan ataupun perbuatan kalau disangkakan lah, Hmm. Hmm. itu kapan? Itu November 2015 sampai dengan Juni 2016. 16. Ya. Lagi, Hmm. lebih singkat lagi Mas Ersu. Hmm. Jadi kalau di lini apanya kita cermati semua dokumen impor yang Hmm. dilakukan Hmm. selama apa tadi. Di mana kita mencermati dokumen impor yang dilakukan oleh semua menteri yang ada, itu di dalam LHP BPK itu. LHP BPK tentang kepatuhan pengelolaan impor itu jelas sekali. Hmm. Jadi Ya. di situ diterangkan secara jelas periode kapan saja itu impor lakukan menteri ini, menteri ini, menteri ini. Hmm. Kebetulan nih kalau kita cermati yang dilakukan oleh Tom Lembong, Hmm. dia melakukan kebijakan ataupun juga perbuatan impor ini maksud yang didakwakan tadi Hmm. itu adalah November 2015 sampai Juni 16. 2016. Hmm. Artinya 8 bulan. Hmm. Ya, 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 ya. Kalau dia 8 bulan, kenapa di dalam surat penetapan tersangka itu disebutkan tadi Hmm. itu ada apa dugaan berkaitan dengan kursi apa tadi impor Hmm. gula tadi periodenya 2015 sampai 2003. Ini Ya. salah satu yang dipertanyakan oleh kuasa hukum pemohon. Hmm. Hmm. Kenapa Hmm. dia yang hanya 8 bulan harus mengcover atau bertanggung Ya, ya, ya. jawab terhadap periode 2015 sampai 2023. Panjang sekali periodenya itu. Ya, dan Jadi artinya itu kalau mau logikanya menteri-menteri sampai tahun 2023 itulah yang harus diperiksa semua juga begitu jadinya kan? Kalau berdasarkan. sebetulnya Mas Hersu, Hmm. apa yang dinyatakan ya mungkin dalam beberapa pernyataan pers dari Pak Kapus Penkum, kenapa ini dilakukan pemeriksaan? Oh karena ada pengaduan. Saya Hmm. kita agak pertanyaan juga kita. Ya, siapa yang ngadukan? Kenapa pengaduan? Karena dia tanpa diadu pun di LHP BPK ada. Oh, Periodenya ya, ya, yang ya, untuk ya, melempar ya. itu Hmm. Hmm. ada tercantum di, di, Hmm. di LHP laporan auditnya BPK tentang laporan audit kepatuhan BPK. Ngapa Ya, pulang minggu pengaduan? Kenapa? Lebih ya, jago oleh BPK daripada ya, ya, pengaduan. ya. Dan Orang yang auditor mengadukan itu orang negara itu mengerti. lagi ya, auditor Ya, negara itu resmi ya. dia bertanya, gimana Hmm. siapa orang mengadu? Apa dia mengerti? Yang Hmm. mengerti tentang adanya perbuatan menghukum atau misalnya ketidakpatuhan Hmm. atau kerugian kerugian negara itu bukan orang yang mengadu tadi, Hmm. BPK ini. Mana Hmm. dia mengadu, di mana dia tahu. Hmm. Sedangkan sekarang saja dikatakan, oh ini ada kerugian kerugian negara. Hmm. Jangankan kalau boleh kita katakan, Mas Hersu, jujur saja dikatakan, sprindiknya kan 3 Oktober 2023. Sprindik Hmm. itu. Ya, ya, surat perintah penyelidikannya ya. Hmm. Hmm. Kemudian setelah sprindik 23 itu tanggal 11 Oktober sprindik ya Hmm. 3 Oktober 2023. Hmm. Tanggal 11 Oktober 2023 Hmm. itu Kejaksaan Agung mengajukan permintaan kepada BPKP Hmm. untuk minta audit Ya. perhitungan kerugian negara. Hmm. Tanggal 11 Oktober 2023. Hmm. Kapan dilayani ataupun dipenuhi oleh BPKP, Hmm. kalau melihat dari dokumentasi yang ada di dalam Hmm. persidangan yang kita juga Hmm. ikuti ya, dan itu Hmm. terbuka untuk umum ya, Hmm. itu baru dibuatkan surat tugas oleh BPKP itu tanggal 15 Oktober 2024. Hmm. Jadi lebih dari kurang lebih setahun 4 hari. Hmm. Jadi apa yang kita tangkap di situ, Mas Yesu? Hmm. Kalau instansi pemeriksa atau instansi pengawas Hmm. sepakat dengan apa yang disampaikan oleh instansi penyidik dalam bentuk Hmm. Kejaksaan Agung, maka tentunya nggak perlu nunggu lama, Hmm. Hmm. tidak perlu menunggu lama itu untuk bisa menerbitkan surat tugas Hmm. audit investigasi perhitungan kerugian negara. Ini yang Oke, menjadi poin oke. kita. Ya, ya, Kenapa ya. kok sampai Hmm. setahun 4 hari? Ya, oke. Walaupun Nih. dikatakan di sana di Hmm. dalam apa termohon bahwa telah ada ekspos, tapi sekali lagi ekspos perkara itu adalah sarana media sebelum diterbitkan oleh instansi pemeriksa atau instansi pengawas, Hmm. ya ekspos perkara itu aktifnya dari instansi penyidik. Ya.
Jadi Hmm. dari Kejaksaan Agung kepada si auditor. Ya. Karena kalau belum diterbitkan surat tugas, Hmm. maka belum pernah akan dilakukan audit oleh instansi pengawas. Kenapa? Karena surat tugas itu dasar audit. Itu aturan Oke. mainnya. Oke. Oke. Surat Bagi. tugas itu dasar audit. Nah, Ya. kalau tanggal 15 Oktober 2024 surat tugas itu diterbitkan, kan tidak mungkin 14 hari. Hmm. 14 hari sejak surat tugas itu diterbitkan, Hmm. sudah dihasilkan, sudah Hmm. diperoleh yang namanya Oh. laporan hasil audit investigasi perhitungan kerugian negara. Itu Nggak mungkin gitu sangat ya. Nggak mungkin ya sebagai ahli keuangan negara merasa tidak nggak mungkin. nggak Orang mungkin itu. namanya ini Hmm. kan kasus ini kesepakatan antara Hmm. Kejaksaan Agung dengan BPKP lama kesepakatannya. Hmm. Dibuktikan di Tiba-tiba. apa? Bukan kita menunggu juga Mas Ersu. Hmm. Kalau antara tanggal permintaan itu tadi berjarak sampai setahun, ini Hmm. ada apa pertanyaannya? Iya, 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 iya. Dan Biasanya Mas Ersu, hmm. ada dua hal yang menjadi ganjalan bagi si auditor Hmm. atau instansi pemeriksa atau instansi pengawas. Hmm. Hmm. Pertama, belum tentu instansi pengawas itu sepakat dengan namanya konstruksi perbuatan melawan hukum. Satu, Yang penyidik ini perbuatan melawan hukum, belum tentu kata si auditor itu atau instansi ya, ya, pemeriksa, ya. instansi pengawas itu perbuatan melawan hukum. Kedua, belum ada kesepakatan mengenai konstruksi kerugian kepada negara. Ya, Kata ya, si ya. penyidik, ini adalah kerugian kepada negara. Kata si auditor, ini bukan kerugian kepada negara. Ya, ya, Menjadi ya. kesepakatan itu butuh waktu. Nah, itu kayak Kalau kasusnya ini ya, Pak. Kayak kasusnya KPK dengan dalam Formula E ya, ketika dia minta audit ke BPK ya waktu itu ya. ya, nggak dilayani oleh BPK. Nggak dilayani kan oleh Ya BPK betul, waktu itu ya. betul. Kalau yang perumpamaan atau contoh yang Mas Yesus itu paling paling tepat, contoh yang paling tepat. Ya, ya, ya. Kenapa berkali-kali di ekspos KPK, Hmm. ekspos ke 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 ke, ke BPK, Hmm. KPK ekspos ke BPK, Hmm. minta untuk dilakukan audit investigasi perhitungan kerugian negara, Hmm. tidak dilayani oleh KPK, Ya. BPK. Kalau Hmm. dilayani oleh BPK, kan sudah punya suatu surat, Yes. dokumen surat. Yang Hmm. dimaksud dalam kuap itu dokumen surat itu. Hmm. 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 Jadi Ya, yang ya. namanya untuk metersangkakan Hmm. untuk unsur Memenuhi pidana ya pidananya. Hmm. kerugian keuangan negara tadi, yang dimaknai sebagai surat, dua alat bukti yang cukup surat tadi adalah Ya. laporan hasil audit investigasi. Yang seperti Oke. yang dikatakan oleh Ya. Mas Ersutu, Ya. makanya kasus yang namanya Formula E tidak bisa dikatakan Yes. menjadi kasus korupsi Oke. karena tidak ada tidak dipenuhi apa tadi yang si pihak Hmm. BPK berpandangan ini Ya. merupakan Oke. tidak konstruksi keuangan kerugian negaranya tidak tepat. Oke, Nah, Pak. jadi di sini yang kita harus pahami ya. Jadi apa yang kita Kesimpulannya, Pak. kalau Kesimpulannya jadi apa ini? Kesimpulannya pendek saja, Pak. jadi kesimpulannya gini, ini kalau kerugian keuangan negaranya tadi sebagaimana kalau yang namanya harus kita pahami putusan Mahkamah Agung nomor 25 tahun 2015 itu menyatakan tadi mengubah ya Hmm. bahwa yang namanya apa tadi pas dia mengubah yang berkaitan dengan pasal 2 pasal 3 itu menjadikan korupsi itu dari delik formil menjadi delik material. Yes, Artinya oke. apa? Kalau waktu yang yang sebelumnya, yang pasal 2 pasal 3 ini delik formil, orang tidak dilihat akibatnya bagaimana atau tidak perlu memastikan akibatnya sepanjang perbuatannya sudah ada, maka Ya, dia sudah bisa dikenakan. Itu yes, oke, namanya baik. formil. Baik. Sedangkan kalau delik material tadi titik tolaknya di kerugian itu dulu. Ya, ternyata dan ini nggak Jadi ada kerugian kerugiannya ya gitu ya. jadi kalau bisa kita simpulkan, Hmm. ketika kita bicara karena tadi berdasarkan putusan MK 25 2016, Hmm. ini adalah merupakan delik material. Maka unsur Hmm. pokok daripada delik material itu adalah kerugian keuangan negara itu yang nyata dan pasti. Ya. Tentunya nyata dan pasti itu berdasarkan laporan hasil audit investigasi. Hmm. Kenapa dikatakan laporan audit investigasi? Karena tentu tidak cukup untuk bisa menghitung kerugian negara itu dengan cara Hmm. menghitung biasa. Ini Ya. bukan masalah menghitung biasa, itu ada metodologinya. Karena metodologinya itu harus menjawab apa? Dia harus menjawab di dalam laporan itu 5W 2H. Jadi 5W 2H tadi harus menjawab siapa yang melakukan Hmm. dan apa yang dilakukan Hmm. dan kemudian mengapa dilakukan, di mana dilakukan Ya. dan kapan dilakukan, bagaimana melakukannya, dan berapa banyak nilai kerugian keuangan negaranya. Harus sampai ke situ.
Jadi Ya, dia harus menjawab di dalam laporan tadi yang namanya 5W 2H tadi. Nah, itu ya, kalau oke. kalau jadi itulah yang katakan nyata dan pasti. Nah, di sini kalau kita mencermati dari baik di dalam selama persidangan Mm, berlangsung tadi, mm, itu yang tentunya yang belum terjawab tadi adalah konstruksi kerugian negaranya tidak jelas mm. atau kabur atau sumir dan itu berdasarkan potensial. Dan Ya, ya, di dalam putusan MK 25 tadi, jangankan potensi keuntungan, potensial kerugian saja nggak diakui lagi. Jadi ya, oke, kalau baik. ada dikatakan potensial kerugian, dinyatakan tidak ada kerugian negara. Yes, Jadi, baik. jadi untuk Clear, Mas Pak. Yasuke tadi, Ya, beberapa putusan pra-peradilan itu memenangkan, ya, menerima daripada gugatan daripada tersangka dan membebaskan tersangka ketika ya, dakwaannya tadi kerugian keuangan negara itu masih bersifat potential loss. Karena ya, yes. kenapa potential loss tadi belum dihitung secara pasti Ya, dan nyata ya, apalagi belum adanya laporan audit investigasi perhitungan kerugian negara. Barangkali baik. demikian Mas. Ya, terima kasih Pak Amdani, ahli keuangan negara yang tampil sebagai saksi dari Tom Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi kita tunggu ya keputusannya ini besok ya sudah harus ada keputusan ya Pak Besok ini. tinggal Ya, pembacaannya, tinggal yes, baik. pembacaan lagi. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.